Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Pada hari ini kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan. 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong kita. Dan saat ini kita bersyukur kita bisa diberi nafas kehidupan oleh Tuhan Yesus. Mari kita mulaikan ibadah kita. Kita akan punya berkata, El Shaddai, Tuhan Maha Besar. Amin Tuhan. Haleluya. Mari datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas pertolongannya kepada kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Amin. Haleluya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan penyanyi dari awal lagi. Tak usah ku takut, usah ku takut. Amin Tuhan. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar,
dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di gereja ini Tuhan, untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang masih di perjalanan Tuhan. Engkau hantarkan di tempat ini dengan selamat, sehingga bisa bersekutu, memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga nanti akhir Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat daripada Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan nanti yang memberitakan firman-Mu Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini hanya kami peroleh, hanya kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Doa kami ini hanya kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan puja berkata, Tuhanku maha besar. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi puja dari awal. Katakan, Tuhanku maha besar. Amin Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan, serukan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.
Berikanlah bagi Tuhan kita. Kita masih memuji nama Tuhan dengan pujian. Kaulah kuatku Tuhan. Amin. Mari kita kepunyai dengan sungguh-sungguh. Mari kita memuji nama Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Di depan rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Haleluya. Di depan rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Meski ku beribu rebah, beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan, tahu janjimu Engkau bersamaku. amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Berjuang bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarkan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah berbagai banyak penyakit yang ada sekarang, hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kepada kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Kan tidak ada satupun masalah yang terjadi tanpa Allah peduli bagi kita. Allah selalu mengerti, peduli dengan apa yang kita hadapi itu. Untuk itu mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti.
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari dengan sungguh-sungguh kita akan pujian ini sekali lagi. Bawalah segala masalahmu kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Amin. Benar saudara, tiada satu pun masalah kita yang terjadi tanpa Allah mengerti. Haleluya. Apapun persoalan kita, Tuhan selalu mengerti. Haleluya Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan. Sekali lagi nanti kita akan lagu puji dari Rev. Kami nanti silakan nanti kepada Ibu Gembala. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih. Di tengah-tengah keberadaan yang kami hadapi, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Kendati pun banyak perkara yang terjadi saat-saat ini. Tetapi satu hal, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu, penyertaan-Mu, naungan-Mu untuk kami
Sehingga kami sampai saat ini, kami masih ada karena anugerah Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan, hidup kami akan dikuatkan. Lewat firman Tuhan adalah jawaban untuk kami. Lewat firman Tuhan yang membuat kami tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami alaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jikalau kita masih ada saat ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan ya. Selamat pagi buat semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Baik yang ada di rumah saat ini, yang bersama-sama dengan keluarga, tentunya suami, istri dan anak, mungkin ada saudara. Tetapi kita tetap percaya 2 orang berkumpul atas nama Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah perhimpunan kita. Dan saat ini meskipun kita tidak bisa bersama-sama, ya sudah berapa 2 minggu ini, tetapi biarlah kita satu dengan yang lain saling menguatkan di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau kita singkapi dalam kehidupan ini, banyak perkara yang terjadi dalam dunia ini. Ya, yang terjadi saat ini banyak virus, khususnya virus corona juga yang ada di Indonesia ini. Ya, dengan adanya virus ini membuat masyarakat semakin takut, ya, semakin tidak nyaman dalam hidupnya, ya. Karena memang firman Tuhan katakan masa saat ini masa yang sukar. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini, ya, dengan adanya virus ini semua terbatasi. Kegiatan-kegiatan kita yang tadinya bekerja di luar rumah, yang bisa kita kerjakan, anak-anak bisa sekolah di luar, artinya bisa bersekolah dengan seperti biasa, yang bekerja juga bisa nyaman juga, tapi akhir-akhir ini tidak bisa karena adanya virus ini sehingga pemerintah pun menganjurkan supaya kita ada di rumah. Nah, bagaimana sikap kita di dalam keadaan seperti ini? Masa-masa yang sulit yang kita hadapi, perekonomian juga semakin sulit. Orang-orang yang tadinya bekerja, yang usaha bisa lancar sekarang ini, ya kalau kita lihat orang yang dagang juga semakin berkurang, penjualan pun semakin menurun, pembeli pun semakin menurun juga. Tetapi buat kita anak-anak Tuhan, bahwa firman Tuhan, kita sebagai anak Tuhan sudah dibekali oleh firman Tuhan. Dalam Alkitab begitu banyak yang membuat kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Di antaranya kita akan belajar firman Tuhan ini di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, itu yang menjadi kekuatan buat kita. Ya, dalam Efesus pasal 6 ayat 10, meskipun mungkin saudara ada di rumah, kita baca bersama-sama ya, ibu dan anak, bapak dan semuanya kita baca bersama-sama ya. Puji Tuhan, dengan situasi ini kiranya yang di rumah juga ada persatuan ya, ada kesatuan di dalam keluarga sehingga keluarga itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya ya. Dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10 demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dalam akhir-akhir kehidupan ini dengan adanya virus ini yang membuat kita takut, yang membuat kita mulai khawatir ya. Firman Tuhan katakan hendaklah kamu kuat. Kuat di dalam siapa? Kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita kuat secara manusia, hanya kuat berapa hari saja. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di
rumah kita, bahwa anak-anak juga mulai jenuh. Ya, ingin keluar dan semuanya, karena sudah mungkin 1 minggu, ya hampir 2 minggu sudah ada di rumah, tidak bisa beraktivitas seperti semula. Rasa jenuh itu pasti ada. Ya, oleh sebab itu dikatakan, hendaklah di tengah-tengah situasi ini, biarlah kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Saat kita kuat di dalam Tuhan, maka Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan buat kita. Sehingga kita mampu mengatasi dalam persoalan yang terjadi saat-saat ini. Karena kita tahu saat-saat ini, meskipun masa yang sukar, ya sekarang biaya-biaya sejak terjadinya ini, ya kita belanja, semua naik semuanya. Ya, tapi kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan selalu berdoa mohon belas kasihan Tuhan, ya, supaya di tengah-tengah ini, persoalan ini, Tuhan sanggup memulihkan semuanya. Amin. Kita tidak tahu maksud Tuhan dalam kehidupan kita saat-saat ini. Tetapi yang kita tahu bahwa di tengah-tengah apapun yang kita hadapi ini, Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Haleluya. Oleh sebab itu biarlah kita kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan? Dalam kuat kuasanya. Tuhan ingin supaya di tengah-tengah keadaan ini kita mau dekat kepada Tuhan. Saat kita mau dekat kepada Tuhan, saat kita mau bersatu dengan Tuhan, saat kita mau melekat sama Tuhan, maka kita akan kuat. Maka kita akan mampu mengatasi persoalan dalam hidup ini karena bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa lakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan kita mampu menghadapi persoalan dalam hidup ini. Karena kita tahu Yesuslah yang memberikan kemampuan buat kita. Ada contoh di mana ada yang namanya tokoh yang namanya Maria. Maria itu dekat dengan Tuhan, di bawah kakinya Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Dia tidak mau beranjak di hadapan Tuhan sedikit detik pun. Dia ingin selalu ada bersama Tuhan. Saudaraku, saat-saat ini kita mau belajar seperti Maria. Kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan. Lewat kita berdoa bersama-sama dengan sekeluarga. Lewat kita juga membaca firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Ya, supaya kita satu dengan yang lainnya, kita bisa selalu mau dekat sama Tuhan. Saat firman Tuhan kita baca, saat firman Tuhan kita renungkan, maka kita ada kekuatan dalam diri kita. Maka ada sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita di tengah-tengah keadaan ini. Tetapi satu hal, kita dekat sama Tuhan, kita akan aman dan kita akan nyaman. Amin. Sebagaimana kita punya orang tua, kita dekat sama orang tua kita, kita akan nyaman. Begitu juga kita dekat sama Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus, kita akan merasa aman. Kita akan merasa teduh di tengah-tengah banyak ya berita-berita yang menakutkan, banyak omongan-omongan atau kita lihat Facebook juga menakutkan. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan itu yang memberikan kekuatan buat kita. Ya, dikatakan di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi ini, firman Tuhan datang untuk kita. Di dalam Matius pasalnya yang ke-11. Kita tengok sebentar. Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Ya, firman Tuhan itu tidak pernah basi. Selalu ada baru untuk kita sehingga kita semakin tahu mengerti firman Tuhan. Dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya 28. Dikatakan demikian firman Tuhan, marilah kepadaku. Ini ajakan Tuhan ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat-saat ini dalam kehidupan ini yang membuat kita takut, khawatir dan semuanya.
Tapi firman Tuhan ini datang kepada kita. Mari datang kepada Tuhan. Siapa yang datang kepada Tuhan? Dikatakan semua orang. Dalam keadaan ini semua orang mari datang kepada Tuhan. Karena di dalam undangan Tuhan katakan semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, tahukah kita bahwa tanpa disadari juga kita akan menghadapi letih lesu. Ya. Letih lesu ini dikatakan sesuatu hal dalam kehidupan kita. Pernahkah kita letih lesu menghadapi persoalan ini, ya? Dengan virus corona ini. Kapan akan semuanya berlalu? Ya, kadang-kadang menjadi pertanyaan kita, kapan Tuhan seperti yang lalu? Biarlah suasana seperti yang lalu kita bisa beribadah bersama-sama. Ya, kita bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Kita bisa memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama di gereja. Kita boleh bersama-sama menerima berkat-berkat Tuhan bersama-sama lewat ibadah. Ada suatu kerinduan dalam diri kita. Saya pun menyadari berapa minggu ini, ya tidak bersama dengan jemaat, ada sesuatu yang kurang. Meskipun kita bisa di rumah, tetapi alangkah indahnya kalau kita bersama-sama beribadah di suatu tempat, bergereja. Karena di dalam gereja itu kita bersama bisa saling dikuatkan. Kita saling dengan satu yang lainnya, kita bisa bersapa dengan yang lainnya. Oleh sebab itu dikatakan mari saat-saat ini kita hadapi kesulitan ini. Biarlah kita di undangan Tuhan ini, biarlah yang letih lesu kita datang kepada Tuhan. Bukan hanya letih lesu yang terjadi saat ini, juga kita yang berbeban berat. Ada banyak berbeban berat. Contohnya mungkin banyak. Ya, masalah mungkin ekonomi, masalah apapun itu juga menjadi beban buat kita. Tetapi kita dikatakan banyak beban ini contohnya banyak ya. Yang bekerja was-was, takut kena, ini juga beban kita. Ya, suami yang bekerja atau istri yang bekerja di luar rumah karena di kantor dan semuanya ya, yang tidak bisa mungkin dikerjakan di rumah harus keluar juga was-was. Istrinya juga was-was mengenai suami, bagaimana suami di luar? Bukankah itu menjadi beban? Ya, beban kita juga beban juga buat yang berdagang. Yang seolah-olah kok sekarang ini pendapatannya berkurang, ya. Ekonominya semakin menurun. Bukankah ini juga suatu beban? Beban buat keluarga, ya. Bahkan kita lihat di tengah-tengah orang yang tidak bisa kemana-mana, ya, banyak orang-orang yang stres juga, mau keluar takut, mau ini takut, bukankah itu juga beban? Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita di tengah-tengah seperti ini, Tuhan mengajarkan mari, katakan datanglah kepadaku yang berbeban-beban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada Tuhan. Amin. Saat kita menghadapi apapun, kita mau undangan itu Tuhan, kita meresponi. Kita mau datang kepada Tuhan supaya kita diberikan kelegaan. Ya, kalau kita lega hidup kita, maka kita akan merasakan tenang. Puji Tuhan, haleluya. Oleh sebab itu biarlah di tengah-tengah keberadaan ini, dengan keadaan yang seperti ini, biar kita mau dekat sama Tuhan. Ya, di tengah-tengah keadaan ini biarlah hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Di dalam kuat kuasanya. Dan biarlah di dalam keadaan apapun, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, biarlah dikatakan ada lagu badai pasti berlalu. Kita rindu supaya keadaan dunia ini, keadaan kita bangsa kita ini, biarlah keadaan semakin baik lagi. Ya, kita doakan bagi dokter-dokter yang menangani pasien-pasien, kita doakan pasien yang terkena virus ini, kita doakan juga perawat-perawat supaya semuanya bisa
melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Satu hal bahwa di tengah-tengah keberadaan ini saya katakan minggu yang lalu bahwa Tuhan menyertai kita selalu sampai akhir zaman. Amin. Pasal 28 ayat yang ke-20 dikatakan, aku menyertai kamu. Siapa aku ini? Yesus. Yesus menyertai kita semua. Menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bukan saat kesulitan ini saja, tapi sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menguatkan kita semua. Biarlah lewat firman Tuhan pada pagi ini tidak panjang, tetapi biarlah mengingatkan kita, biarlah kita semakin dekat sama Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Dan biarlah di tengah-tengah keberadaan ini, biarlah kita semakin mendekat kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Yang berbeban, yang berletih, kita datang kepada Tuhan. Dan satu hal di tengah-tengah keberadaan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan ingin membawa kita, Tuhan ingin menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah janji Tuhan buat kita semua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini di rumah, kita mau buka hati buat Tuhan. Biarlah Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita mau melekat sama Tuhan. Kita mau dekat sama Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Ya, kita angkat pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar dari segala perkara yang terjadi dalam kehidupan saat-saat ini. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada buat kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang selalu berseru, bersandar kepada Dia. Dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka kita akan menerima kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Menghadapi masalah, menghadapi badai cobaan ini. Karena Tuhan menyertai kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita angkat pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun dalam dunia ini. Tidak akan dapat memisahkan kasih Tuhan dalam keadaan apapun, karena Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan selalu memberikan kemampuan dan kekuatan buat umat-Nya. Tuhan tidak ingin manusia, umat-Nya terpuruk dengan keadaan ini.
tetapi Dia akan membangkitkan kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan memulihkan kehidupan kita, bahkan memulihkan bangsa kita. Kita angkat pujian sekali lagi sedikit. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kita akan berjiang bersama-sama, baik di rumah maupun di gereja. Terlebih besar, Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percayakan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Di tengah-tengah keberadaan hidup kami, kami tahu meskipun sulit, meskipun sukar, tapi kami percaya saat kami mau dekat kepada Tuhan, saat kami mau menyatu di dalam Yesus, maka jiwa kami akan diberikan kekuatan, maka jiwa kami akan dipuaskan. Oleh karena Tuhan Yesus yang memampukan semuanya. Oleh sebab itu lihatlah kami semua Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Buat umat-umat-Mu saat ini yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Satu hal bahwa di tengah-tengah keberadaan ini Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap memberikan kekuatan buat mereka. Supaya mereka kalau ada yang lemah mereka dikuatkan. Kalau mereka ada yang sakit mereka disembuhkan. Kalau mereka ada beban berat, masalah apapun yang terjadi ini, Tuhan Engkau yang menjadi pembela buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Terima kasih firman Tuhan yang bisa menguatkan kita pada pagi hari ini dari Tante. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan persembahan. Persembahan ini bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, silakan dikirim melalui nomor rekening yang sudah nanti ditertera di proyektor. Kita akan pujian yang berkata, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus
kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, terima kasih buat BL Singer pelayan musik ya yang melayani pada pagi ini. Puji Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan bahwa silakan yang mau memberikan persembahan melalui rekening dulu ya, BCA, karena belum bisa beribadah bersama-sama ya. Kita lihat dalam pengumuman, untuk semua kegiatan gereja belum bisa berjalan seperti jadwal ya. Kita akan menunggu dari pemerintah dan organisasi GPDI ya. Sekiranya ada pemberitahuan mengenai bisa ibadah nanti akan disampaikan di Anugerah Ministry ya. Jadi semua kegiatan dari hari Minggu sampai hari minggunya lagi ke depannya itu ditiadakan dulu ya, sambil menunggu nanti mungkin ada pengumuman nanti akan melalui di Anugerah Ministry ya. Makanya Anugerah Ministry sering dilihat ya, supaya ada kegiatan-kegiatan nanti kita bisa mengikutinya ya, itu saja. Dan biarlah jemaat yang ada di rumah biar tetap setia, tetap teguh di dalam Tuhan, kendati pun tidak beribadah di gereja, tetapi lewat apa yang sudah dikerjakan buat gereja ini, buat jemaat, biar semua bisa mengikutinya ya, lewat YouTube dan semuanya. Ya, jangan tidak ibadah, tetap ibadah supaya kita semua sama di hari Minggu, sama-sama beribadah ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita akan masuk dalam doa. Kita angkat pujian sekali lagi, banyak perkara. Di tengah-tengah banyak perkara, kesulitan, tantangan, kita mau tetap teguh di dalam Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut. Kami akan merasa tenang karena ada bersama Tuhan. Oleh sebab itu biarlah saat-saat ini kami selalu mau dekat kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jawaban yang pasti. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada kedamaian. Di dalam Tuhan ada kesukaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah meskipun lewat YouTube ini, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah,
dalam aktivitas dan kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka. Berkati mata pencarian mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah tempat sandaran kami dan pertolongan kami semuanya. Kalau di antara kami ada yang sakit, lawati, sembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat jemaat Tuhan mulai dari bayi, balita, anak-anak sampai remaja, pemuda dewasa. Biarlah semua diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari malapetaka atau mara bahaya. Biarlah tentara sorga selalu melindungi naungi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami. Baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Oh Tuhan Yesus, pemerintahan dari yang tertinggi sampai di tempat kami melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati pemerintahan kami. Biarlah Tuhan Kau yang memampukan mereka. Amat terlebih kami berdoa untuk bangsa negara kami. Di tengah-tengah adanya banyak virus corona ini. Sehingga banyak orang-orang yang sakit. Bahkan banyak juga orang yang meninggal karena sakit ini. Tetapi kami berdoa untuk bangsa kami. Engkau pulihkan Tuhan. Engkau berbelas kasihan kepada bangsa kami. Segala virus-virus, kutuk-kutuk kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena dalam nama Yesus ada kuasa. Dengarlah doa umat-umat-Mu yang berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Supaya pemulihan secepatnya boleh terjadi. Karena kami memohon kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ulurkan tangan-Mu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat turun atas kita semua dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima